Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ulfa dengan NIM 0515843 dari Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Hari ini saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan mata kuliah administrasi perkantoran. Prabowo pangkas anggaran pendidikan, masa depan anak bangsa jadi taruhan. Sektor pendidikan turut jadi korban. Efisiensi anggaran yang digagas Presiden Prabowo Subianto membuat Kementerian Pendidikan, Tinggi Sains dan Teknologi dipotong menjadi 22,5 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipotong menjadi 8 triliun. Awalnya, pagu anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Tinggi Sains dan Teknologi adalah 57,6 triliun. Ini artinya anggaran yang dipangkas mencapai 39% atau tersisa 35,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulanya punya anggaran sebesar 33,5 triliun. Kini hanya tersisa 25,5 triliun. Salah satu pos belanja yang termasuk daftar pemotongan daerah adalah infrastruktur. Anggaran program riset dipotong 20%. Pemotongan terbesar diambil dari agenda-agenda seperti perjalanan dinas, rapat, dan koordinasi. Tapi program riset juga kena getahnya. Ia diusulkan kena pemotongan sebesar 20% dari total anggaran 1,1 triliun. Yang bikin makin miris adalah sebelum dipotong, anggaran pendidikan tak mencapai mandat konstitusi minimal 20% dari total APBN atau disebut mandatory spending. Alokasi APBN 2025 untuk pendidikan cuma 18% atau 651,61 triliun, menurun dari anggaran tahun 2024, 665 triliun. Namun, pemerintah lantas memasukkan program makanan bergizi gratis yang sebelumnya tidak ada dalam postur anggaran pendidikan, senilai 71 triliun. And another problem is, dengan anggaran pendidikan yang ada, seperti sebelumnya saja masalah pendidikan belum bisa dituntaskan. Fasilitas tidak merata, kesejahteraan guru hingga kurangnya dana, sempitnya infrastruktur, dan seperti yang ditampilkan di gambar. Dan gambar di atas adalah perkembangan anggaran pendidikan dari 2019 sampai dengan 2024. Padahal Kemendikbudristek setidaknya punya 25 program prioritas di 2025, di antaranya Program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan afirmasi untuk siswa daerah atau 3T, atau siswa dari Papua, wajib belajar 13 tahun, hingga pemberian tunjangan untuk guru non-ASN. Kajian Program for International Student Assessment mendapati kemampuan matematika, sains, dan membaca siswa usia 15 tahun Indonesia mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia, yakni sekitar $19.700 per tahun per siswa berusia 6 sampai dengan 15 tahun. Ini berkisar 2% sampai dengan 3,5% terhadap PDB, alias di bawah standar UNESCO sebesar 4 sampai dengan 6%. Akibatnya, pemotongan ini dikhawatirkan bakal mengurangi kualitas pendidikan. Tentunya teman-teman yang menonton video ini pasti mempunyai pendapat dan sudut pandang masing-masing. Apakah efisiensi anggaran pendidikan di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini banyak membawa dampak positif, ataukah malah justru membawa dampak negatif yang menyebabkan kemunduran pendidikan di Indonesia? Apalagi kualitas yang semakin memburuk setiap harinya. Tetapi program ini baru saja dijalankan. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mematuhi dan mengikuti apapun yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan, selagi itu masih dalam batas yang normal dan batas yang wajar. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mematuhi dan menjalankan program tersebut. Kita lihat beberapa tahun ke depan apakah efisiensi anggaran ini efektif untuk sistem pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.